Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semua rekan-rekan dimanapun berada. Kembali lagi bersama aku Chandra Esda Manik. Video kali ini aku ingin membahas beberapa perusahaan otobus asal Sumatera Utara yang menjadi penguasa beberapa trayek yang ada di wilayah Riau. Seperti yang kita ketahui, selain pelayanan yang diberikan oleh perusahaan otobus, trayek yang mereka miliki merupakan salah satu poin yang sangat penting. Trayek-trayek yang dimiliki sebuah perusahaan otobus akan menentukan bagaimana nasib mereka ke depannya. Apakah akan berakhir positif ataupun sebaliknya. Di tengah persaingan yang semakin hari semakin ketat, para operator otobus ini dipaksa untuk memutar otak demi menjaga trayek yang dianggap memberikan dampak positif bagi perusahaan. Berikut aku sajikan beberapa perusahaan otobus asal Sumatera Utara yang menjadi penguasa beberapa trayek yang ada di Riau. Gambaran ini aku dapatkan dengan melihat secara langsung di lapangan. Namun, jika menurut rekan-rekan ada yang salah dan keliru, mohon dibantu untuk dikoreksi dengan memberi komen pada kolom komentar. Terima kasih. PT Medan Jaya Simalem, Ujung Batu Rokan sekitarnya. Siapa yang tak kenal dengan operator otobus satu ini? Mendapat julukan sebagai peluru dari Medan, Medan Jaya mengkombinasikan antara kecepatan dan kenyamanan sebagai servis ke para calon penumpangnya. PT Medan Jaya Simalem juga tercatat sebagai satu di antara perusahaan otobus di Sumut yang layanan trayeknya lengkap. Mulai dari antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, serta antar pulau. Berbicara trayek Medan Jaya menuju ke Provinsi Riau, mulai dari Buana, Padasa, Kabun, hingga ke ujung Batu Rokan, merupakan trayek paling basah yang dimiliki oleh Medan Jaya. Di jalur ini, nama Medan Jaya begitu melekat, dan nyaris tidak ada persaingan dari operator otobus lainnya. PT Pengangkutan Motor Horas, PMH, Taluk Kuantan, Perawang. Meski mengalami fase terburuk, dan seperti mati suri setelah masa kejayaannya, perusahaan otobus asal Kota Dingin, Parapat, sepertinya kini mulai bangun dari tidur panjangnya. Hal ini dapat terlihat dari mulai giatnya otobus PMH melakukan peremajaan, dan penambahan unit armada terbaru yang lebih fresh yang mengikuti zaman, dan mulai mengepakkan jangkauan trayeknya serta kembali mengaktifkan jalur fenomenal mereka, Lintas Toba. Meski sedang terseok-seok, namun nama otobus ini masih saja mendapat hati di beberapa wilayah yang ada di Riau, seperti Taluk Kuantan. Di trayek ini, otobus PMH sangat mendominasi, dan tak ada persaingan dari kompetitor sesama operator otobus. Meski sudah beberapa kali dicoba untuk digoyahkan, namun para kompetitornya mengalami nasib yang sama, yakni mundur dari persaingan. Selain Taluk Kuantan, trayek otobus PMH dari Perawang juga sama. Di trayek ini otobus PMH juga menjadi primadona masyarakat yang akan pergi dan pulang ke kota Siantar sekitarnya. Makmur, Halmahera Group, Pekanbaru, Perawang. Kalau berbicara mengenai operator otobus yang satu ini, kita tahu sama tahulah bagaimana sepak terjang otobus yang satu ini di trayek Sumut, Riau. Julukan yang disandang Makmur, Halmahera sebagai King of Riau, bukanlah sekedar julukan semata saja. Jika dipresentasikan, lebih dari 50%
trayek yang ada di wilayah Riau dikuasai oleh Makmur Halmahera. Mulai dari kota-kota besar hingga ke daerah-daerah yang ada di Riau. Pekanbaru merupakan salah satu pangsa pasar terbesar dari Makmur Halmahera. Meski persaingan di jalur ini semakin ketat, dan para kompetitor mengeluarkan unit armada dan pelayanan terbaiknya. Namun, nama besar Makmur Halmahera sepertinya sukar untuk digoyahkan. Selain Pekanbaru, Perawang juga menjadi satu di antara beberapa trayek basah yang dimiliki oleh Makmur Halmahera untuk wilayah Riau. CV Sampagul, Pekanbaru, Samosir Papahan Gultom, atau sampai pagi goyang pinggul. Hehehe, hanya hiburan semata ya rekan-rekan. Jika melihat Sampagul, aku jadi teringat salah satu operator otobus legendaris asal Tanah Karo, yakni Liberty. Sama-sama mempunyai warna kuning, dan sama-sama melegenda, namun hanya berbeda nasib saja. Kalau Liberty harus hilang dari dunia lintasan, Sampagul masih tetap bertahan hingga kini. Perusahaan otobus asal kota Salak, Pangarutan, Padang Sidempuan ini, meski sangat jarang terekspos, namun untuk trayek ke Pekanbaru dari Padang Sidempuan, CV Sampagul sangat mendominasi, dan nyaris tak ada pesaingnya. Di trayek menuju Pekanbaru, CV Sampagul melayani dua jalur keberangkatan, yakni via Pasir Pangarayan, dan via Bukit Tinggi. Pinem, Sontang, Kota Tengah, Mahato. Kalau membicarakan otobus yang satu ini, secara pribadi, aku begitu salut dan memberikan standing applause ke operator sang abdi masyarakat ini. Ketika para operator otobus lainnya lebih memilih membuka trayek ke kota-kota besar yang mudah diakses, otobus Pinem justru masih setia mengabdikan dirinya ke beberapa daerah, yang mana akses menuju ke daerah tersebut masih jauh dari kata layak, dan didominasi jalanan non-aspal, yang jika hujan turun akan menjadi arena off-road. Belum lagi jalur trayeknya ada yang masih melewati hutan alam, maupun hutan industri. Kota Tengah, dan Mahato, trayek ini bisa dikatakan menjadi pangsa pasar terbesar dari otobus Pinem. Di trayek ini, otobus Pinem selalu kebanjiran penumpang, maupun paket. Indah Transport, Intra, Pekanbaru. Meski sempat mengalami masa kelam di tubuh internal perusahaannya, dan mengharuskan adanya perbedaan yang berdampak pada timbulnya perusahaan otobus baru. Sepertinya tidak berpengaruh ke trayek andalannya, yakni Pekanbaru. Meski sempat terseok-seok, dan off sementara kelas kasta tertinggi mereka, Super Eksekutif 21. Nama otobus Intra di trayek Pekanbaru, Siantar, ataupun sebaliknya, masih menjadi pilihan utama bagi para calon penumpang. Setidaknya, ada lebih dari 3 keberangkatan, dengan berbagai kelas setiap harinya.